Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran 2. Dengan tujuan pembelajaran menemukan kosakata baru yang terdapat dalam wacana dan mampu menceritakan kembali informasi secara lisan, mengetahui arti penting melakukan musyawarah dan menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah, mengetahui teknik, dan mempraktikkan melempar dan menangkap bola. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk membiasakan diri membaca doa terlebih dahulu. Mari kita mulai pembelajarannya. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk, melalui darat, atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai dengan keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berdasarkan wacana tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Ya, benar sekali. 2-4 minggu. 2. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Tepat sekali, kayu sangat mudah untuk dibentuk. 3. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Benar, kelemahannya adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. 4. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Pintar sekali, ada kursi, meja, lemari, pensil, dan lainnya. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan tadi? Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Contohnya, kursi, kegunaannya untuk duduk. Silakan lanjutkan pengamatan kalian dengan benda-benda sekitar yang terbuat dari kayu. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya, terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk.
Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Tepat sekali, melaporkannya kepada pihak yang berwajib. 2. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Benar, akan terjadi bencana alam seperti tanah longsor. 3. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Hebat sekali, dengan cara menanam pohon kembali. Kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman berikut ini. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar berikut ini. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola, tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola dengan benar. Gerak dasar melempar. Gerak dasar menangkap bola. Gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu, lakukanlah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain. Alhamdulillah, subtema 1 pembelajaran 2 telah selesai. Terima kasih karena telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.